Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Semua orang mendambakan hidup bahagia. Tidak ada yang tidak mau hidup bahagia. Namun ketika berada dalam dunia, alam yang penuh dengan tipuan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Maka dalam menggapai kebahagiaan, banyak manusia yang tertipu. Mereka menganggap bahagia dengan banyaknya harta, mobil mewah, rumah yang megah, istri yang cantik, badan yang sehat. Itulah kebahagiaan. Ini definisi yang keliru. Karena demikian beratnya tipuan dunia sehingga kita menganggap kebahagiaan itu adalah materi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan langkah yang tepat untuk menggapai kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan bagi hamba-hambanya asal dia memenuhi dua syarat utamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walanuhyiyannahum hayatan tayyibatan." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka akan aku berikan dia kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang tayyibah inilah kebahagiaan yang hakiki. Kehidupan tayyibah itu berarti ada kehidupan yang baik. Para ulama menjelaskan bahwa bahkan yang Allah janjikan bukan hanya kehidupan dunia yang baik, tapi dari barzah yang aman dan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya, ikhwani a'adzanillah wa iyyakum. Hayatan tayyibatan. Para ulama mufassirin tidak ada yang mengatakan hayatan tayyibatan itu berarti adalah uang yang banyak, rizki yang lancar, badan yang sehat, atau kendaraan yang mewah. Tidak ada satupun ulama mengatakan seperti ini. Mereka mengatakan hayatan tayyibatan tidak akan mungkin digapai. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa tidak akan mungkin kehidupan bahagia itu atau kehidupan nikmat itu dirasakan selama dia masih berada dalam dunia. Tapi ikhwani adalah wa iyyakum, ahli tafsir yang lain seperti Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang Allah katakan hayatan tayyibatan ini juga mencakup kehidupan dunia. Namun dia mengartikan bahwa kehidupan bahagia itu bukan harta yang banyak, tapi beliau mengatakan yang namanya hayatan tayyibatan bituma'ninatil qalb wa sukuni nafs. Kehidupan yang tayyibah itu ditandai dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, dengan kelapangan dada dan jauh dari keraguan terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan akan memberikan kehidupan bahagia bagi orang-orang yang menjalankan dua syaratnya. Apa itu? Al-iman dan beramal saleh. Iman, jika kita inginkan kebahagiaan, tentu kita akan mencari apa keimanan yang Allah inginkan, bukan keimanan apa yang kita maksud. Begitu juga dengan amal saleh, bukan amal saleh yang kita perkirakan, tapi perkirakan adalah amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, sebagian kita ketika ditanya iman hanya mengatakan iman itu hanya sekedar percaya. Sudah percaya berarti dia sudah beriman. Padahal para ulama mengatakan kalau cuma sekedar percaya itu baru secara bahasa. Iman dalam bahasa Arab diartikan adalah at-tasdiq, pembenaran dalam hati. Kalau orang sudah membenarkan apa yang dibenarkan, ini maka butuh penjelasan lagi. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ini adalah definisi iman yang sudah diijma'kan oleh semua ulama kaum muslimin. Iman itu adalah at-tasdiqun bil jinan, pembenaran dalam hati, wa takrirun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Yazidu bit ta'atir rahman, dia akan bertambah manakala seseorang mentaati ar-Rahman Allah Azza wa Jalla, wa yankusu bittiba'i syaitan, dan dia bisa berkurang karena mengikuti syaitan. Maka inilah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan inilah definisi yang diijma'kan oleh seluruh ulama. Amal masuk bagian dari iman. Maka itu iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal seseorang. Amal inilah konsekuensi dari keimanan. Tidak bisa kita katakan imannya A dan hatinya B, tidak mungkin. Seorang mukmin hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, dan amalnya membuktikan apa yang dia benarkan dalam hatinya. Jadi tidak bisa seseorang lisannya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Begitu juga amal seseorang tidak akan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Karena amal seseorang itulah imannya. Ucapan seseorang itulah imannya. Bagaimana mungkin dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, tapi dia mengaku saya beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin seseorang mengatakan saya iman kepada Allah walaupun saya nyembelih untuk pada selain Allah? Ini adalah iman yang dusta. Iman yang hak adalah manakala dia tasdik, membenarkan bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, menghidupkan, mematikan, dan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga harus membuktikan bahwa Allah lah satu-satunya ilah. Sesuatu yang diibadahi, yang diminta, yang dituju keikhlasannya, tempat manusia bergantung, tempat dia mengharapkan doa-doanya dikabulkan. Itu maksudnya iman. Kemudian dia tunjukkan dengan amal saleh. Amal saleh sama seperti iman. Iman itu ada usulnya, ada pokoknya, dan ada cabang-cabangnya. Ada arkanul iman. Arkanul iman, rukun-rukun iman 1 sampai 6. Ini tidak boleh dilanggar sama sekali karena dia ada akan. Dia intinya. Nah, kemudian ada syu'abul iman, cabang-cabang iman. Cabang-cabang iman boleh saja seseorang meninggalkan syu'abul iman asal dia jangan tinggalkan arkannya, rukunnya atau pokoknya yang utama. Allah Subhanahu wa taala memisalkan iman itu bagaikan pohon. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama." Tidakkah kalian tahu Allah memisalkan kalimah thayyibah yaitu iman seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang thayyib, pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya menancap ke tanah. Ini rukun-rukunnya.
Tidak boleh iman jika tidak dinamakan pohon jika tidak punya akar. Maka akarnya itulah rukun. Wa faruha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Inilah syu'ab. Inilah cabang-cabang keimanan. Mulai dari birrul walidain, menghormati tetangga, menjamu tamu dan lain sebagainya. Ini syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan. Semakin banyak amal yang dia kerjakan, semakin rindang pohon itu. Kemudian apa? Ketika pohon itu sudah rindang, tu'ti ukulaha biizni rabbiha tu'ti ukulaha min kulli hinin biizni rabbiha. Dia akan memberikan buah yang baik di setiap musimnya atas izin Rabbnya. Ini seorang mukmin manakala imannya sudah menancap ke dadanya. Dia sudah dalam hatinya tentang rukun Islam, sudah betul-betul dia yakini dalam hatinya. Maka akan terpancar dengan amal-amalnya. Inilah cabang-cabangnya. Inilah bukti keimanannya. Ucapannya baik, amalnya baik. Menghormati tetangga, menjamu tamu, menjaga lisan dari ghibah. Kemudian dia juga menghormati orang tua, menghormati yang tua, menghargai yang muda. Kemudian juga sopan kepada sesama. Ini syu'abul iman. Inilah bukti keimanan. Makin tinggi keimanan seseorang, makin banyak amal yang dilakukan. Tapi kebalikannya, ihwani adzallahu wa iyyakum. Dinamakan pohon manakala dia punya akar. Kita katakan kita punya pohon rambutan atau pohon durian. Manakala kita punya pohon, akarnya ada, batangnya ada. Adapun cabangnya, walaupun tidak punya cabang, kita yakin cabang, daun, dan buah akan mengikuti manakala akarnya itu semakin baik. Akarnya itulah rukun. Semakin baik percaya kita atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin baik pula apa yang keluar dari lisan dan amal kita. Begitu juga manakala kita beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk, manakala itu semakin tinggi, semakin tancap ke dada kita, semakin rasa qanaah, merasa cukup, tidak merasa bahwa gelisah manakala ada orang lebih bahagia. Bahkan kita mendoakan kebahagiaan untuk mereka yang mendapatkan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika qada dan qadar itu menancap dalam dadanya, ketika penyakit menimpanya, mereka meyakini bahwa sehat dari Allah, kesembuhan dari Allah, sakit karena kelalaian kita. Dan dia meyakini bahwa sehat sama sekali tidak akan menambah usia seseorang. Takdir orang sudah ditetapkan. Begitu juga penyakit. Penyakit tidak akan mengurangi umur seseorang. Ada yang kita lihat orang segar bugar tiba-tiba mati. Ada orang yang sakit tahunan enggak mati-mati karena umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak azali, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ihwani a'adzalillah wa iyyakum, pahami dulu apa kebahagiaan itu yang hakiki. Lalu kita mulai melangkah menggapainya. Jangan kita melangkah menggapai sesuatu sedangkan kita tidak mengerti apa itu. Orang menginginkan bahagia, tapi dia akhirnya salah menjalankan. Kenapa? Karena dia tinggalkan petunjuk-petunjuk yang hak. Dia mengabaikan petunjuk-petunjuk yang mengarahkan dia kepada kebahagiaan. Sama seperti seorang yang mengaku, saya Muslim, tapi ketika ditanya, apa itu Islam? Dia nggak mengerti. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti? Dikatakan saya mukmin, saya orang beriman. Ketika ditanya mukmin itu bagaimana? Dia nggak mengerti. Bagaimana dia mau beriman kalau dia nggak mengerti iman itu apa? Maka ihwani, a'adzalillah wa iyyakum, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangilah kajian-kajian, tempat-tempat yang mengajarkan ilmu agama, yang mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita kepada jalan yang hak, menuju jalan yang benar, sampai kita menggapai kebahagiaan yang hakiki di dunia, di barzah, dan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memegang ubun-ubun kita, senantiasa mengarahkan kita untuk pada kebaikan,
dan menjauhkan kita dari hal yang melalaikan. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ihwani. Ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aku wasiatkan untuk kalian dan untuk diriku sendiri, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, kecuali dalam keadaan Islam. Dan ketahuilah ikhwani a'adzanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ke suatu hal yang didahului bahwa dikabarkan kepada kita. Dia telah melakukannya hal itu, dan juga para malaikatnya, dan kita diperintahkannya untuk banyak melakukan hal ini di hari Jumat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna wa la taj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.